Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya dan teman kelompok saya dari kelompok 6 akan membahas mengenai sistem informasi eksekutif dan struktur organisasi dari perusahaan produksi mebel PT Mobilita untuk memenuhi tugas mata kuliah sistem informasi eksekutif, di mana di sini saya Irza Maulana Ramadan 22051214 dan teman saya. Saya Helen Pumamuri dengan NIM 205 1211409. Saya Muhammad Iskandar dengan NIM 2205111404. Dan saya Audrey Nazira Ramaniasari dengan NIM 220512140333. Oke, akan membahas mengenai yang pertama ada pendahuluan, latar belakang tujuan dan rumusan masalah. Lalu bab kedua ada pembahasan, membahas mengenai struktur organisasi PT Mobilita, tugas pokok dan fungsi struktur organisasi, dan BPMN dari perusahaan, serta membahas mengenai standar operasional prosedur yang meliputi proses produksi, keselamatan kerja, manajemen limbah, dokumentasi, pelatihan, dan evaluasi serta perbaikan. Lalu ada service level assessment dari perusahaan dan olah dari perusahaan serta rasi, dan akan ditutup dengan kesimpulan dari perusahaan PT Mobilita. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pendahuluan. Dari pendahuluan, teman-teman dapat lihat bahwa PT Mobilita merupakan perusahaan mebel atau perusahaan yang bergerak di bidang furnitur yang telah mapan dan memiliki reputasi yang kuat. Dalam konteks ini, struktur organisasi perusahaan adalah elemen kunci yang mempengaruhi bagaimana perusahaan itu beroperasi setiap hari, yang dimana dibutuhkan suatu struktur organisasi yang tepat untuk membantu dalam mengkoordinasi semua elemen yang meliputi keseluruhan dari perusahaan PT Mobilita ini untuk memastikan efisiensi dan mengoptimalkan proses bisnis. Nah, singkatnya artikel ini akan menjelaskan mengenai struktur organisasi PT Mobilita, peran departemen dan unit bisnis dalam organisasi, alur komunikasi atau alur produksi dan pengambilan keputusan, serta bagaimana struktur organisasi ini dapat mendukung visi dan tujuan bisnis perusahaan. Lalu kita dapat lihat bahwa pada tujuan dari pembuatan dokumentasi ini adalah memberikan gambaran menyeluruh tentang struktur organisasi PT Mobilita yang meliputi bagian struktur divisi yang ada serta tugas serta tanggung jawab masing-masing divisi, dan menerangkan bagaimana struktur organisasi tersebut mendukung pengambilan keputusan. Lalu beralih ke rumusan masalah, terdapat 3 pertanyaan inti dari dokumentasi ini. Bagaimana struktur organisasi PT Mobilita dalam konteks industri produksi mebel? Apa saja unit dalam struktur organisasi, serta strategi yang digunakan untuk mengatasi masalah yang timbul dalam struktur organisasi itu. Lalu selanjutnya kita akan beralih ke bagian pembahasan mengenai struktur organisasi PT Mobilita, di mana di sini kita dapat lihat terdapat struktural suatu perusahaan, yang dimana pada bagian ini yang paling atas kita lihat ada Board of Commissioner, lalu turun menjadi presiden direktur, dan terdapat beberapa divisi yang menangani perusahaan ini. Yang pertama ada divisi finance, lalu ada PPC yang memiliki anakan divisi bagian planning, quality control, dan inventory management, serta ada manufacture memiliki anakan di bagian desain, cutting, dan finishing, dan di bagian selling ada bagian sales, marketing, dan delivery, serta ada reporting atau pelaporan. Nah, beralih ke tugas pokok dan fungsi struktur organisasi PT Mobilita, di mana di sini rinciannya Board of Commissioner bekerja atau bertanggung jawab untuk mengawasi dan memberikan arahan strategis untuk manajemen perusahaan.
di mana ia menetapkan kebijakan dan mengawasi kebijakan eksekutif. Lalu ada presiden direktur, itu bertanggung jawab atas pengelolaan dan operasional sehari-hari, di mana di sini mengatur seluruh operasional suatu perusahaan, dari SDM maupun non-SDM. Nah, divisi keuangan atau finance itu bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan dan aset perusahaan. Di sini bertanggung jawab untuk masalah pendapatan dari pengiriman barang maupun pengeluaran untuk gaji pegawai. Lalu beralih ke divisi PPC atau Production Planning and Control, itu bertanggung jawab atas perencanaan, pengendalian, dan pengaturan produksi. Jadi untuk divisi ini berfokus pada pengelolaan persediaan bahan baku dan produk jadi dalam mengoptimalkan persediaan. Beralih ke divisi manufacturing, bertanggung jawab atas proses produksi dan manufaktur produk, di mana merencanakan proses pembuatan macam-macam furnitur seperti lemari, meja, dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada divisi marketing, itu bertanggung jawab atas pemasaran dan penjualan produk perusahaan. Di sini merencanakan strategi pemasaran, identifikasi peluang, dan pengelolaan hubungan dengan pelanggan. Lalu untuk divisi sales, itu bertanggung jawab atas pencapaian target penjualan produk atau layanan yang ditetapkan oleh perusahaan. Di sini divisi sales melibatkan penetapan target penjualan yang realistis dan menantang. Untuk mencapainya harus merancang strategi yang efektif tentunya. Nah, ada divisi delivery atau divisi pengiriman, itu bertugas untuk mengelola pengiriman untuk memastikan keberlanjutan alur kerja dan pemenuhan pesanan pelanggan. Bertanggung jawab ini lebih khususnya adalah di bagian perencanaan pengiriman, di mana divisi ini mengelola jadwal pengiriman. Lalu ada divisi laporan, itu bertanggung jawab atas pelaporan internal dan eksternal perusahaan, baik di bidang manajemen perusahaan maupun pihak eksternal, serta memastikan kepatuhan dengan peraturan yang berlaku. Lalu pembahasan selanjutnya kita akan beralih ke Business Process Modeling Notation atau BPMN, di mana di sini cakupannya terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada BPMN saat ini atau as is, lalu ada BPMN to be atau BPMN di masa depan. Yang pertama kita fokus ke BPMN saat ini, di mana dapat terlihat ada dua pool dari BPMN yang ada di perusahaan ini. Yang pertama adalah BPMN untuk customer atau pool untuk customer. Lalu yang kedua ada pool untuk perusahaan, di mana alurnya dimulai dari customer yang datang ataupun singgah di perusahaan atau tempat tokonya, di mana di sini customer itu melakukan proses pemesanan furnitur seperti memilih furnitur ataupun melakukan custom furnitur. Nah, itu akan direkap atau disimpan ke dalam informasi pesanan. Lalu selanjutnya order yang dipilih atau yang dipesan itu akan beralih tangan ke dalam informasi pool perusahaan pada bagian divisi penjualan, di mana divisi penjualan ini akan mengkonfirmasi pesanan dan menunggu pembayaran nantinya. Lalu ketika pembayaran itu sudah dilakukan oleh customer, ketika konfirmasi orderan, maka suatu proses BPMN akan dilakukan, di mana di sini untuk prosesnya adalah di divisi manufacturing itu akan mengidentifikasi bahan baku, lalu identifikasi bahan baku tersebut akan melibatkan bagian penjualan, yang dimana ia akan memilih pemasok untuk bahan baku itu. Pemasok untuk bahan baku terjadi proses seleksi. Apabila bahan baku itu sesuai dengan permintaan dan pemasoknya itu juga sesuai, maka akan lanjut ke proses penulisan pesanan dan konfirmasi pesanan.
Apabila tidak sesuai, maka akan dicari kembali prosesnya. Nah, setelah itu akan terjadi proses persiapan produksi. Persiapan produksi ini melibatkan bagian persiapan fasilitas produksi dan pemeriksaan peralatan dan alat produksi yang akan dialihkan ke bagian pemotongan bahan baku dan pengolahan bahan baku serta perakitan mebel. Perakitan mebel akan berakhir dengan tahapan finishing yang akan dipindahkan ke bagian PPC. PPC akan melakukan suatu proses quality control untuk barang tersebut. Apabila barang tersebut berhasil melalui tahapan quality control, maka akan dialihkan ke bagian pengiriman. Apabila tidak atau menjadi barang yang cacat secara tampilan, maka akan dialihkan ke bagian perbaikan. Begitupun prosesnya sampai selesai. Lalu ketika dikirimkan ke bagian pengemasan dan pengiriman, barang itu akan langsung berpindah tangan ke bagian customer atau pool customer, yang dimana akan menjadi bagian tahapan akhir dari BPMN ini, yaitu bagian barang diterima oleh customer dan customer bisa langsung untuk menggunakan barang yang dipesan tadi. Lalu untuk alur selanjutnya, BPMN 2B atau yang akan mendatang, itu terdapat beberapa perbedaan dibandingkan dengan BPMN saat ini, di mana perbedaan paling mendasar dari alur BPMN 2B itu terletak dari proses pemesanan, di mana dapat dilakukan secara online ataupun customer dapat langsung datang melalui atau ke toko. Jadi ada dua opsi, yaitu melalui online ataupun datang ke toko. Nah, untuk alurnya, customer itu melakukan tahapan pemesanan, yaitu custom item dan pilih item, yang dimana akan berubah menjadi order ataupun informasi pesanan, yang nantinya akan diterima oleh divisi penjualan. Lalu divisi penjualan ini akan mengirimkan konfirmasi orderan ke bagian pool customer. Nah, ketika pesanan dikonfirmasi, maka pesanan itu akan diterima. Lalu selanjutnya, maka pesanan itu akan diterima oleh customer. Lalu selanjutnya customer harus menunggu barang itu sampai ke tangannya. Nah, proses customer itu menunggu itu melalui beberapa tahap di dalam BPMN ini, di mana ketika order diterima, maka informasi itu akan langsung dikirimkan ke bagian manufacturing, yaitu akan mengidentifikasi bahan baku, lalu manufacturing akan mengirimkan ke bagian penjualan untuk menyeleksinya. Nah, lalu selanjutnya akan dilakukan tahapan persiapan produksi, di mana pada tahapan ini di bagian PPC akan melakukan penjadwalan dan pemantauan yang berasal dari penerimaan dan pemeriksaan awal dari bagian material untuk memverifikasi jumlah dari bahan baku yang sudah diidentifikasi sebelumnya. Nah, setelah persiapan fasilitas produksi itu selesai, lalu berikut dengan persiapan tenaga kerja, beralih ke tahapan pemeriksaan peralatan serta tahapan produksi tahap lanjut, yaitu pemotongan bahan baku, pengolahan bahan baku, perakitan mebel, dan tahapan finishing yang akan dilakukan pemeriksaan quality dari produk itu oleh PPC atau divisi PPC, yang dimana akan melalui tahap pemeriksaan kualitas, pemeriksaan visual, dan pengukuran serta pengujian fungsi. Apabila barang itu berhasil
atau layak untuk digunakan, maka akan dikemas atau dikirimkan oleh bagian pengiriman yang sebelumnya akan dibuat laporan terlebih dahulu. Namun apabila barang itu cacat secara minor, itu masih dapat diperbaiki atau di eh, finishing kembali. Namun apabila udah menjadi barang yang cacat serius, akan di reject atau dibuat ulang oleh divisi manufacturing. Untuk pengiriman sendiri, itu ketika PPC sudah membuat hasil pemeriksaan kualitas dan didokumentasikan oleh bagian laporan. Nah, untuk pengemasan sendiri, itu langsung dikirimkan ke bagian customer, yang dimana ketika customer menerima barang, itu customer harus melakukan pembayaran. Apabila pembayaran itu gagal atau pembayaran itu tidak bisa dilakukan karena sistemnya adalah COD, maka barang itu akan dikembalikan ke dalam bagian proses dari PT Mobilita kembali. Namun apabila barang itu dibayarkan, maka uangnya akan diterima terlebih dahulu oleh divisi pembayaran yang nantinya akan dikirimkan ke bagian penjualan untuk selanjutnya diproses menjadi resi yang akan dikirimkan ke bagian customer atau full customer. Nah, untuk barang yang di reject itu akan diterima terlebih dahulu oleh divisi pengiriman yang nantinya akan dikirimkan ke bagian PPC untuk melakukan pengecekan kembali untuk barangnya. Apabila barang itu dalam pengiriman ternyata masih baik kualitasnya, maka dapat digunakan atau disimpan. Namun apabila barang itu tidak memiliki kualitas yang layak, maka akan di reject ataupun dilakukan perbaikan. Nah, untuk kesimpulannya adalah dari BPMN ini perubahan signifikan terjadi dalam sistem pembayaran dan pengiriman perusahaan dalam PT Mobilita ini. Sebelumnya pelanggan hanya dapat membayar di toko fisik, namun kini perusahaan telah menetapkan model cash on delivery untuk memberikan lebih banyak pilihan kepada pelanggan. Prosesnya sudah dijelaskan tadi, dan untuk perubahan ini tidak hanya meningkatkan fleksibilitas pembayaran bagi pelanggan, tetapi juga memberikan pilihan pengiriman yang lebih beragam, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan memastikan bahwa perusahaan mebel tetap responsif terhadap perubahan dinamika pasar. Lalu selanjutnya untuk standar operasional prosedur akan dijelaskan oleh rekan saya, Audrey. Baik, selanjutnya untuk standar operasional prosedur. Yang pertama ada pemesanan bahan baku. Jadi di sini pertama-tama mengidentifikasi kebutuhan bahan baku. Jadi di sini sebelum melakukan pesanan, mengidentifikasi dengan jelas kebutuhan bahan baku untuk memproduksi mebel. Hal ini termasuk jenis bahan seperti kayu yang dibutuhkan, jumlah dan spesifikasi teknis yang sesuai dengan desain produk mebel yang telah direncanakan. Dalam proses ini, yang menghandle adalah divisi manufacturing dan pada proses ini juga mendapat rekaman seperti daftar bahan baku yang dibutuhkan. Selanjutnya yang kedua adalah memilih pemasok. Setelah mengidentifikasi kebutuhan, selanjutnya memilih pemasok atau penyedia bahan baku yang dapat memenuhi kebutuhan. Hal ini melibatkan penelusuran pemasok yang memberikan kualitas bahan baku yang diinginkan dalam jumlah yang sesuai dan harga yang kompetitif. Pada proses ini dihandle oleh divisi keuangan dan selanjutnya akan terjadi proses negosiasi dan penawaran. Apabila negosiasi dan penawarannya diterima, akan lanjut pada proses penulisan pesanan. Jika tidak, akan memilih pemasok kembali. Pada negosiasi dan penawaran, pada tahap ini meminta penawaran harga resmi yang mencakup detail seperti harga per unit bahan baku, persyaratan pembayaran, tanggal pengiriman yang diharapkan, dan informasi penting lainnya. Selanjutnya pada proses keempat, konfirmasi pesanan. Penulisan pesanan pembelian resmi yang mencakup semua detail yang telah dinegosiasikan. Pesanan harus berisikan nama pemasok, alamat pengiriman, deskripsi bahan baku yang dipesan, jumlah, harga, spesifikasi teknis, dan tanggal pengiriman yang disepakati.
Selanjutnya penjadwalan dan pemantauan. Pada proses ini, pantau jadwal pengiriman bahan baku yang diharapkan sesuai dengan tanggal yang telah disepakati. Memastikan untuk berkomunikasi secara teratur dengan pemasok dan memantau kemajuan pesanan. Pada proses ini terdapat rekaman yaitu verifikasi fisik bahan baku yang diterima, mencocokkan dengan pesanan dan hasil penerimaan. Selanjutnya ada proses laporan dan evaluasi yang dihandle oleh divisi laporan. Proses selanjutnya adalah penerimaan bahan baku. Pada proses ini, yang pertama ada penerimaan dan pemeriksaan awal yang dihandle oleh planning. Terdapat rekaman seperti nota penerimaan bahan baku. Pada proses ini, setelah bahan baku tiba di tempat produksi, harus segera diterima oleh tim yang bertanggung jawab untuk penerimaan. Pastikan bahwa penerimaan dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Yang kedua, ada verifikasi jumlah yang dihandle oleh inventory management. Pada proses ini melakukan verifikasi jumlah bahan baku, mencocokkan jumlah bahan baku yang diterima sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam pesanan, dan memastikan tidak ada kurang ataupun lebih. Proses yang ketiga yaitu pemeriksaan kualitas dan spesifikasi yang dihandle oleh quality control. Pada proses ini mencakup pemeriksaan kualitas untuk memastikan bahwa bahan baku memenuhi standar atau kriteria yang telah ditetapkan. Hal ini termasuk memeriksa apakah bahan baku sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah dipesan. Jika bahan baku datang dengan spesifikasi yang tidak sesuai atau catat informasi secara rinci mencakup jenis cacat atau masalah kualitas yang ditemukan. Selanjutnya, jika tidak memenuhi, akan masuk proses kelima, yaitu tindakan terhadap bahan baku yang tidak sesuai. Jika memenuhi, masuk proses nomor 4 di penyimpanan sementara yang dihandle oleh quality control. Pada proses ini, merekam catatan inventaris mencakup informasi lokasi penyimpanan, jumlah bahan baku, dan tanggal penerimaan. Selanjutnya, persiapan produksi. Yang pertama, prosesnya adalah persiapan fasilitas produksi yang dihandle oleh divisi PPC. Pada proses ini, pastikan bahwa fasilitas produksi seperti pabrik atau gudang disiapkan untuk mengakomodasi proses produksi mebel, antara lain membersihkan dan merapikan area produksi, memastikan area produksi bebas dari rintangan atau bahaya potensial, memeriksa sistem penerangan dan ventilasi untuk memastikan kondisi yang sesuai selama produksi, mengidentifikasi area penyimpanan bahan baku dan produk jadi. Yang kedua, pemeriksaan peralatan dan alat produksi yang dihandle oleh divisi manufacturing. Pada proses ini, memeriksa peralatan untuk memastikan tidak ada kerusakan atau keausan, melakukan pemeliharaan rutin, dan memeriksa alat keselamatan seperti pemutus darurat, pemadam kebakaran, dan peralatan pelindungan pribadi. Pada proses ini, terdapat rekaman yaitu laporan pemeriksaan peralatan dan alat produksi. Pada proses ketiga, ada persiapan tenaga kerja yang dihandle oleh PVC, dan merekam absensi pekerja. Pada proses ini memastikan bahwa jumlah pekerja sesuai, memberikan pelatihan atau instruksi kepada pekerja, memastikan bahwa pekerja memiliki akses ke peralatan perlindungan. Pada proses keempat, ada pemotongan bahan baku. Pada proses ini dihandle oleh manufacturing. Pada proses ini, pemotongan bahan baku adalah langkah awal dalam proses mebel. Bahan baku seperti kayu atau logam dipotong sesuai dengan spesifikasi yang telah direncanakan. Ini melibatkan penggunaan peralatan seperti gergaji kayu, gergaji mesin, mesin pemotong logam, atau peralatan pemotong lainnya. Selanjutnya ada pengolahan bahan baku, dihandle oleh manufacturing juga. Pada proses ini mencakup langkah-langkah seperti menghaluskan permukaan, membentuk komponen, membuat lubang, alur, atau ukiran sesuai dengan desain produk. Selanjutnya ada perakitan mebel, sama manufacturing juga, melibatkan penggunaan paku, skrup, lem, atau metode pengikatan lainnya. Selanjutnya ada finishing. Setelah perakitan, produk mebel dapat melalui tahap finishing yang mencakup pengamplasan permukaan untuk menghilangkan ketidaksempurnaan, pengecetan, dan aplikasi lapisan pelindung seperti lapisan pelindung kayu atau lapisan anti gores. Selanjutnya ada pemeriksaan kualitas. Jadi proses yang pertama ada pemeriksaan kualitas.
Yang kedua ada pemeriksaan visual, dua-duanya dari divisi PPC. Pada proses ini, pemeriksaan visual adalah langkah pertama dalam proses mencakup penilaian visual terhadap produk untuk mendeteksi cacat permukaan seperti goresan, bercak, atau ketidaksempurnaan lainnya. Yang ketiga ada pengukuran dan pengujian fungsi. Selain pemeriksaan visual, pengukuran dan pengujian fungsi juga dilakukan untuk melibatkan pengukuran dimensi dan spesifikasi teknik mebel untuk memastikan bahwa mereka sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Dan selanjutnya ada klasifikasi hasil pemeriksaan. Jika berhasil, akan masuk ke divisi laporan, dokumentasi hasil pemeriksaan. Jika tidak, akan melakukan seleksi ulang. Nah, untuk klasifikasi hasil pemeriksaan, produk yang memenuhi standar diizinkan untuk melanjutkan ke tahap pengemasan dan pengiriman. Produk yang tidak memenuhi standar harus ditangani sesuai dengan kebijakan perusahaan. Dan tindakan terhadap produk yang tidak memenuhi standar pada seleksi ulang. Jika ditemukan produk mebel yang tidak memenuhi standar, langkah-langkah tindakan perbaikan atau penolakan harus diambil. Produk yang memiliki cacat minor mungkin dapat diperbaiki sebelum dikirimkan ke pelanggan atau toko. Cacat yang lebih serius mungkin mengharuskan produk ditolak dan tidak dikirim ke pelanggan. Selanjutnya, jika cacat minor akan melakukan perbaikan. Selanjutnya ada dokumentasi hasil pemeriksaan. Hasil pemeriksaan kualitas harus didokumentasikan dengan baik. Ini mencakup pencatatan detail tentang produk yang diperiksa, hasil pemeriksaan, dan tindakan yang diambil terhadap produk yang tidak memenuhi standar. Dokumentasi ini sangat penting untuk pelacakan dan pelaporan kualitas serta untuk memastikan transparansi dalam proses produksi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Ardani. Ini bagian selanjutnya adalah keselamatan kerja. Di sini keselamatan kerja yang standar di perusahaan produksi mebel seperti PT Mebelita adalah sebuah aspek yang sangat penting dalam menjaga keselamatan kerja karyawan dan menjaga mereka dari potensi bahaya kerja. Berikut beberapa hal yang diperlukan untuk menjaga keselamatan kerja. Yang pertama ada penggunaan APD seperti helm, kacamata keselamatan, masker tubuh, atau respirator, sarung tangan keselamatan, pelindung telinga, sepatu keselamatan, pelindung tubuh, pelindung telinga, rompi pelindung, dan masker pelindung wajah. Selanjutnya ada proses untuk pencegahan kecelakaan. Karena pencegahan kecelakaan merupakan langkah yang penting, berikut adalah beberapa standar pencegahan kecelakaan. Yang pertama ada pelatihan keselamatan yang dilakukan untuk semua karyawan. Dan yang kedua ada yang tadi saya sebutkan penggunaan peralatan pelindung diri atau APD. Selanjutnya ada pemeriksaan dan pemeliharaan rutin. Dan yang keempat ada penyimpanan bahan kimia. Yang kelima ada tanda keselamatan. Yang keenam ada tata letak pabrik yang aman. Yang ketujuh ada pengawasan dan audit keselamatan. Yang kedelapan ada pelaporan kecelakaan dan insiden. Yang kesembilan ada penyelidikan kecelakaan. Yang kesepuluh ada budaya keselamatan. Itu saja ada yang kita bahas di manajemen keselamatan. Dan selanjutnya ada manajemen limbah. Pengelolaan limbah di perusahaan produksi mebel sangat penting untuk menjaga lingkungan, mematuhi peraturan, dan menciptakan operasi yang berkelanjutan. Berikut adalah beberapa metode pengelolaan limbah yang diterapkan. Yang pertama ada daur ulang bahan. Yang kedua ada pengolahan yang efisien. Yang ketiga ada penggunaan limbah untuk energi. Yang keempat ada penyaringan dan pembersihan limbah. Yang kelima ada pemilihan bahan yang ramah lingkungan. Yang keenam ada pelatihan karyawan. Yang ketujuh ada kemitraan dengan penyedia layanan pengolahan limbah. Yang kedelapan ada sistem manajemen lingkungan. Selanjutnya adalah dokumentasi. Dokumentasi yang diterapkan di perusahaan produksi mebel seperti PT Mebelita sangat penting untuk menjalankan operasional perusahaan dengan efisien dan memastikan kepatuhan terhadap berbagai aturan dan standar industri. Berikut beberapa jenis dokumentasi yang diterapkan di perusahaan. Yang pertama ada rencana bisnis, dokumen yang berisi visi misi strategi dan tujuan perusahaan,
Yang kedua ada perizinan dan lisensi. Dokumen ini mencakup semua izin dan lisensi yang diperlukan untuk beroperasi dalam industri mebel. Yang ketiga ada manual prosedur operasi standar atau SOP yang tadi sudah dijelaskan, yang merinci langkah-langkah operasional. Yang keempat ada pedoman keselamatan dan kesehatan kerja yang tadi juga sudah dijelaskan. Dan yang kelima ada manual kualitas yang mencakup prosedur dan standar kualitas yang harus diikuti dalam seluruh proses produksi mebel. Yang keenam ada dokumentasi proses produksi. Ini mencakup instruksi rinci tentang bagaimana mebel diproduksi. Yang ketujuh ada dokumen inventaris. Ini mencakup catatan persediaan bahan baku. Yang ke-8 ada laporan keuangan. Laporan keuangan termasuk laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas perusahaan. Yang ke-9 ada kontrak dan perjanjian. Dokumen ini mencakup eh, kontrak dengan pemasok, kontrak penjualan, dan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga lainnya. Yang ke-10 ada evaluasi kinerja karyawan. Ini mencakup dokumen yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja karyawan. Yang ke-11 ada catatan perubahan dan revisi. Dokumen ini mencatat semua perubahan yang dilakukan pada prosedur perjanjian atau kebijakan perusahaan. Selanjutnya ada pelatihan. Program pelatihan yang diterapkan di perusahaan produksi mebel seperti PD Medilita dapat beragam tergantung pada kebutuhan proses dan tujuan yang ingin dicapai. Beberapa jenis pelatihan yang diterapkan di perusahaan kami meliputi yang pertama ada pelatihan keterampilan produksi, yang kedua ada pelatihan keselamatan kerja, yang ketiga ada pelatihan manajemen kualitas, yang keempat ada pelatihan teknologi dan mesin, yang kelima ada pelatihan pengembangan keterampilan komunikasi, yang keenam ada pelatihan manajemen dan kepemimpinan, yang ketujuh ada pelatihan keberlanjutan dan ramah lingkungan. Yang kedelapan ada pelatihan customer service. Yang kesembilan ada pelatihan keamanan data. Dan yang terakhir ada pelatihan data pengembangan karir. Selanjutnya ada evaluasi dan perbaikan. Evaluasi dan perbaikan karyawan merupakan aspek penting dalam manajemen sumber daya manusia yang dapat diterapkan di perusahaan produksi mebel. Beberapa praktik evaluasi dan perbaikan karyawan dilakukan di perusahaan meliputi yang pertama ada penilaian kerja tahunan. Penilaian kerja tahunan dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja karyawan secara menyeluruh. Yang kedua ada pelatihan dan pengembangan. Perusahaan mengadakan program pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawan. Yang ketiga ada sistem insentif. Perusahaan menerapkan sistem ini seperti bonus kinerja, insentif produktivitas, dan atau penghargaan atau motivasi untuk karyawan. Yang keempat ada umpan balik teratur, umpan balik reguler dari atasan dan rekan kerja. Yang kelima ada pengembangan karir, menawarkan kesempatan pengembangan karir kepada karyawan. Yang keenam ada pengakuan dan penghargaan, mengakui dan menghargai kinerja karyawan yang baik dan dapat meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja. Yang ketujuh ada peningkatan lingkungan kerja, menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan aman. Yang kedelapan ada program kesejahteraan karyawan, program kesejahteraan karyawan seperti asuransi kesehatan, cuti berbayar, dan manfaat lainnya. Yang kesembilan ada monitoring kinerja secara berkala, memantau kinerja karyawan secara berkala dan memberikan umpan balik segera dapat membantu dalam mengidentifikasi dan memecahkan masalah sebelum menjadi masalah yang lebih besar. Evaluasi 360 derajat, evaluasi kinerja yang melibatkan umpan balik dari berbagai pihak, termasuk atasan, rekan kerja, atau bawahan. Selanjutnya kita memasuki bab Service Level Agreement Struktur Organisasi PT Mobilita atau SLA. SLA merupakan sebuah kesepakatan antara penyedia layanan dan pelanggan yang menentukan parameter layanan yang diharapkan. Dalam konteks perusahaan ini, SLA dapat membantu dalam mengatur dan menetapkan standar kualitas dan waktu dalam berbagai proses bisnis. Ada beberapa metrik umum yang dapat dicakup dalam perjanjian SLA ini. Metrik tersebut memungkinkan kita untuk mengukur tingkat performa penyedia layanan seperti yang telah disepakati dalam perjanjian tingkat layanan kita. Berikut adalah beberapa metrik SLA umum. Yang pertama ada ketersediaan layanan.
Ketersediaan layanan adalah jumlah waktu layanan penyedia yang tersedia untuk digunakan. Yang kedua ada tingkat kesalahan. Klien memantau tingkat kesalahan untuk mengukur seberapa sering penyedia layanan IT mereka memberikan tingkat layanan yang berada di bawah harapan pelanggan. Yang ketiga, yang ketiga keamanan. Keamanan ini sangat penting untuk mengukur metrik yang dapat dikontrol seperti pembaruan dan patch antivirus untuk menunjukkan bahwa vendor mengambil tindakan pencegahan guna mengurangi akses yang tidak diinginkan. Yang keempat ada waktu respon. Matrik ini menetapkan waktu respon yang dapat diterima untuk pemantauan. Yang kelima ada hasil bisnis. Metrik yang mengukur hasil bisnis yang dapat didistribusikan secara langsung ke SLA. Yang keenam ada tingkat penyelesaian panggilan pertama. Metrik ini menunjukkan berapa banyak pelanggan yang masalahnya dapat diselesaikan. Yang ketujuh ada tingkat pengabaian. Tingkat pengabaian ini sesuai bagi penyedia layanan pelanggan untuk mengukur tingkat pengabaian menunjukkan beberapa banyak pelanggan yang mengakhiri komunikasi mereka sebelum mendapatkan jawaban atas pertanyaan mereka dari tim layanan pelanggan. Berdasarkan metrik pengukuran di atas diambil beberapa poin yang dapat dibuat skema yaitu layanan, level layanan, waktu respon maksimal, kriteria kualitas, dan sanksi. Berikut skema SLA dari perusahaan kami. Yang pertama ada SLA untuk pengiriman yang memiliki level layanan tinggi, waktu respon maksimal 1 jam, dan kriteria kualitas jika barang diterima dalam kondisi baik dan sesuai dengan pesanan. Sanksi jika kualitas tadi tidak memenuhi adalah potongan harga 10% dari nilai pesanan. Yang kedua ada layanan kualitas barang yang memiliki level layanan tinggi, yang tidak memiliki waktu respon maksimal. Kriterianya adalah barang sesuai dengan spesifikasi yang disepakati. Jika tidak sesuai, maka akan terjadi pergantian barang. Yang ketiga ada pelayanan pelanggan yang memiliki level layanan sedang dan waktu respon 2 jam dan kualitas yang respon cepat terhadap pertanyaan dan keluhan pelanggan. Sanksinya adalah potongan harga 5% dari nilai pesanan. Yang keempat ada pembatalan pesanan yang memiliki level layanan rendah, memiliki waktu respon 24 jam sebelum waktu pengiriman, dan kriteria kualitas yaitu barang yang dibatalkan akan dikembalikan dalam kondisi baik. Dan yang kelima ada pemasangan barang yang memiliki level tinggi dan waktu respon 7 hari yang memiliki kriteria kualitas jika barang dipasang dengan benar dan sesuai dengan spesifikasi. Jika tidak benar dan tidak sesuai, maka akan kena sanksi penggantian barang dari pihak kami. Yang keenam ada garansi barang yang memiliki level sedang dan waktu respon 1 tahun, yang memiliki kriteria kualitas barang bebas dari cacat produksi. Jika barang tidak memenuhi, maka akan ada penggantian barang. Yang ketujuh ada layanan purna jual yang memiliki level rendah dan waktu respon selama 24 jam. Dan kriteria kualitas jika barang tersedia layanan konsultasi dan perbaikan untuk barang yang rusak. Selanjutnya kita beralih ke bab Operation Level Agreement Struktur Organisasi PT Mabita atau OLA. OLA adalah perjanjian internal antara unit atau departemen yang berbeda dalam organisasi yang menetapkan tanggung jawab, ketergantungan, dan jaminan layanan yang diberikan oleh setiap tim. Di sini kita memiliki beberapa proses. Yang pertama ada proses pemesanan. Pihak yang terlibat dalam proses pemesanan adalah divisi marketing, divisi PPC, dan divisi laporan yang memiliki tanggung jawab menerima pesanan, memproses pesanan, dan membuat laporan pesanan. Yang memiliki waktu respon maksimal yaitu 2 jam dan eskalasi keterlambatan lebih dari 2 jam akan dieskalasi ke manajer divisi marketing. Dan peninjauan dan revisi setiap bulan divisi marketing akan meninjau skema OLA
untuk memastikan bahwa proses pemesanan berjalan efektif dan efisien. Yang kedua ada proses produksi dan pihak yang terlibat adalah divisi manufacturing dan divisi PPC yang memiliki tanggung jawab untuk merancang desain, merencanakan proses, memproduksi, dan memeriksa kualitas produk yang memiliki waktu respon yaitu 1 minggu dan eskalasi keterlambatan lebih dari 1 minggu akan diekskalasi ke manajer divisi PPC dan memiliki peninjauan dan revisi jika setiap bulan divisi PPC akan meninjau skema OLA untuk memastikan bahwa proses produksi berjalan efektif dan efisien. Hal yang ketiga ada proses pengiriman dan pihak yang terlibat adalah divisi logistik dan divisi PPC yang memiliki tanggung jawab untuk mengelola pengiriman, memastikan pengiriman tepat waktu, dan menangani keluhan pengiriman. Yang memiliki waktu respon yaitu 1 hari, dan eskalasinya adalah keterlambatan lebih dari 1 hari akan dieskalasi ke manajer divisi logistik. Dan memiliki revisi yaitu setiap bulan, divisi logistik akan meninjau skema OLA untuk memastikan bahwa proses pengiriman berjalan efektif dan efisien. Dan yang keempat ada proses pembayaran yang dan pihak yang terlibat adalah divisi keuangan dan divisi pelanggan yang memiliki tanggung jawab untuk menerima pembayaran, mengelola pembayaran, dan menangani keluhan pembayaran yang memiliki waktu respon selama 3 hari dan eskalasi keterlambatan lebih dari 3 hari akan dieskalasi ke manajer divisi keuangan. Dan revisinya adalah setiap bulan divisi keuangan akan meninjau skema OLA untuk memastikan bahwa proses pembayaran berjalan efektif dan efisien. Dan yang kelima ada layanan purna jual yang dan pihak yang terlibat adalah divisi layanan pelanggan yang bertanggung jawab untuk menerima dan menangani keluhan pelanggan, memberikan layanan perbaikan dan penggantian. Waktu responnya adalah 2 hari dan eskalasinya jika keterlambatan lebih dari 2 hari akan dieskalasi ke manajer divisi layanan pelanggan. Dan revisinya adalah setiap bulan divisi layanan pelanggan akan meninjau skema OLA untuk memastikan bahwa proses layanan purna jual berjalan efektif dan efisien. Yang keenam ada pemeliharaan dan pihak yang terlibat adalah divisi manufacturing, divisi logistik, divisi layanan pelanggan yang bertanggung jawab untuk menjaga peralatan dan mesin agar tetap berfungsi dengan baik, yang memiliki waktu respon selama 1 minggu dan eskalasi jika keterlambatan lebih dari 1 minggu akan dieskalasi ke manajer divisi manufacturing dan memiliki revisi setiap bulan. Divisi manufacturing akan meninjau skema OLA untuk memastikan bahwa proses pemeliharaan berjalan efektif dan efisien. Yang ketujuh ada keamanan yang dan divisi yang bertanggung jawab ada divisi marketing, divisi PPC, divisi logistik, dan divisi pelanggan yang memiliki tanggung jawab untuk melindungi perusahaan dari bahaya fisik dan non fisik yang memiliki waktu respon selama 1 minggu dan eskalasi jika keterlambatan lebih dari 1 minggu akan deeskalasi ke manajer divisi PPC dan memiliki tanggung jawab untuk setiap bulan divisi PPC akan meninjau skema OLA untuk memastikan bahwa proses keamanan berjalan efektif dan efisien. Dan yang terakhir ada lingkungan yang memiliki yang bertanggung jawab adalah divisi manufacturing, divisi logistik, dan divisi layanan pelanggan yang memiliki tanggung jawab untuk mengurangi dampak lingkungan dan kegiatan perusahaan yang memiliki waktu respon selama 1 minggu dan keterlambatan lebih dari 1 minggu akan deeskalasi ke manajer divisi manufacturing. Dan revisinya adalah setiap bulan divisi manufacturing akan meninjau skema WLA untuk memastikan bahwa proses lingkungan berjalan efektif dan efisien. Selanjutnya ada RACI yang nantinya akan dijelaskan oleh teman. Bab selanjutnya ada RACI, yaitu Responsible, Equitable, Consulted, dan Informed. Jadi di sini ada activity member, di mana ini merupakan peran aktor dari struktur yang sudah dijelaskan sebelumnya. Ada Board of Commissioner, President Directors, Divisi Keuangan, PPC, Divisi Manufacturing, Divisi Marketing, Laporan, Planner, Quality Control, Inventory, Designer, Cutting, Finishing, Sales, dan Distribusi. Nah, di activity member yang pertama ini menetapkan kebijakan mengawasi,
mengawasi kebijakan eksekutif, dan memastikan perusahaan beroperasi sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku. Di responsible atau di accountable oleh Boards of Commissioner, lalu dikonsultasi oleh Presiden Direktur Divisi Keuangan, PPC, Manufacture, sampai laporan. Lalu informat dari planner sampai distribusi. Lalu ada mengatur seluruh operasional suatu perusahaan, baik dari segi SDM maupun non-SDM, dan juga harus mengatur strategi perusahaan agar maju dibandingkan dengan perusahaan yang lainnya. Di sini di accountable oleh Boards of Commissioner, lalu di responsible oleh Presiden Directors, consulted oleh divisi keuangan sampai laporan, informed oleh planner sampai distribusi. Selanjutnya, mengidentifikasi kebutuhan bahan baku persiapan fasilitas produksi. Di accountable oleh Presiden Directors. Lalu ada memilih pemasok atau penyediaan bahan baku yang dapat memenuhi kebutuhan. Sama di accountable oleh Presiden Directors, ada juga persiapan tenaga kerja yang memastikan mendapatkan konfirmasi tertulis dari pemasok untuk memvalidasi pesanan. Accountable oleh Presiden Directors, lalu responsible oleh PPC. Selanjutnya ada persiapan tenaga kerja yang memastikan mendapatkan konfirmasi tertulis dari pemasok untuk memvalidasi pesanan. Untuk memastikan bahwa pesanan telah diterima dengan benar oleh pemasok dan tidak ada kesalahan dalam spesifikasi pesanan. Ini di responsible oleh PPC. Ada tindakan terhadap produk yang tidak memenuhi standar. Ini di responsible oleh laporan. Yang terakhir, dokumentasi hasil pemeriksaan ini mencakup pencatatan detail tentang produk yang diperiksa, hasil pemeriksaan, dan tindakan yang diambil terhadap produk yang tidak memenuhi standar di responsible oleh divisi marketing. Baik, yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan di sini kita dapat simpulkan bahwa struktur organisasi perusahaan produksi mebel PT Mebelita memiliki peran krusial dalam mengelola operasi sehari-hari perusahaan, terutama dalam konteks pertumbuhan yang signifikan dalam industri mebel. Struktur organisasi yang tepat membantu mengordinasikan berbagai tahap produksi mebel, mulai dari desain, manufacture, hingga distribusi, sehingga memastikan efisiensi dan optimalisasi proses bisnis. PT Mebelita juga mungkin menghadapi perubahan strategis seperti ekspansi pasar atau diversifikasi produk, sehingga struktur organisasi yang fleksibel dan adaptif menjadi kunci dalam mendukung perubahan tersebut. Lebih dari sekedar aspek operasional, struktur organisasi juga berperan dalam manajemen sumber daya manusia, termasuk pengembangan karir karyawan dan sistem penghargaan. Struktur organisasi juga mempengaruhi pengambilan keputusan strategis perusahaan. Dengan pemahaman yang baik tentang bagaimana struktur organisasi memengaruhi aliran informasi dan keputusan, manajemen dapat merancang strategi yang responsif terhadap perubahan pasar. Dengan demikian, struktur organisasi PT Mebelita menjadi elemen kunci dalam mencapai keunggulan kompetitif di industri mebel yang dinamis dan kompetitif. Sehingga laporan ini memberikan wawasan yang komprehensif tentang bagaimana perusahaan mengorganisasi diri mereka untuk mencapai tujuan bisnis mereka. Baik, dengan itu maka berakhir sudah sesi presentasi kita. Terima kasih untuk teman-teman yang udah menyimak sampai akhir dan sekian dari presentasi yang udah kita lakukan. Lebih kurangnya kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.